Yesus memelukku dengan tangan-tanganmu. Amin. Yesus memberiku Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Sekali lagi nyanyikan dengan keyakinan kita. Yesus memberiku amin, amin, kemenangan. Engkau Allah yang memberikan kami kemenangan. Kami yakini Engkau Tuhan, bahwa di dalam setiap langkah hidup kami, setiap perjalanan hidup kami percaya ada anugerah Allah yang menyertai kami. Ada kemenangan demi kemenangan yang kami nikmati. Ada tangan Tuhan yang kuat memegang kami. Engkau Allah Immanuel yang terus bersama dengan kami. Tuhan, ajar kami mengerti akan hal itu. Ajar kami untuk terus masuk di dalam rencana Allah, untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah menyorakkan bahwa sungguh Engkau Allah yang besar di dalam hidup kami, dan kami hidup di dalam kasih Allah yang besar. Kami hidup di dalam kemurahan Allah yang besar. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak pernah layak kami ada di hadapan Engkau ya Tuhan. Tidak pernah layak kami menerima semuanya. Engkau baik buat kami, bahwa kami mengerti akan hal itu, bahwa kami menghormati Engkau di dalam setiap ibadah kami Tuhan, bahwa kami menghormati Engkau. Kami memandang Engkau Allah yang besar, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau Allah yang melihat kami, kesungguhan hati kami ketika kami memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau Allah yang melihat hati kami. Tuhan, kami percaya setiap kami yang datang di tempat ini dengan penuh kerinduan, ada berkat Allah tersedia buat kami. Hadirat Allah ada di tempat ini. Ibadah ini kudus. Engkau Allah yang besar ada di tempat ini, dan kami mau menghormati Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Pujian kami biarlah menyenangkan hati Engkau. Saatnya kami akan menerima firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah Tuhan. Sampaikan apa yang Engkau ingin sampaikan. Terbatas kemampuan hamba-Mu, sungguh sangat terbatas ya Tuhan. Tetapi Tuhan tahu apa yang ingin Engkau sampaikan sesuai dengan kebutuhan kami siang hari ini. Maka kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Kami tidak ingin melewatkan setiap detik bersama dengan Engkau, karena sungguh hanya di dalam Engkau kami dipuaskan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menerima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara bersukacita hari ini? Yang bersukacita boleh angkat tangan. Berikan senyum kita, kasih senyum kita kiri kanan depan belakang. Tanda kita penuh dengan sukacita. Amin. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Bukan karena kita bisa, tetapi karena Tuhan Yesus, Dia yang memberikan sukacita. Saya percaya pujian yang kita naikkan kepada Tuhan boleh memberkati kita. Saya percaya setiap kita yang datang di tempat ini
Yang kita rindukan hanya Tuhan. Amin. Yang ingin kita nikmati hanya keberadaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bosan-bosan saya katakan, saya begitu terharu setiap kali saya ada di rumah Tuhan. Rasanya terima kasih Tuhan. Terima kasih yang luar biasa. Engkau memimpin kita ada di tempat ini. Dia memimpin kita untuk siap memuji Tuhan. Dia memimpin kita untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Ada berkat-berkat yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Dan itulah kekuatan kita. Dan itulah yang menjadi sukacita kita. Ketika kita menyanyi, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Waduh, luar biasa. Inilah zaman di mana Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Inilah zaman Dia mengurahkan kasih-Nya. Sebelum saatnya nanti Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Maka tadi lagunya, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Amin. Miliki kasih-Nya yang besar. Miliki kuasa-Nya yang besar. Jangan ketinggalan, jangan tertinggal. Lagu ini bukan sekedar lagu. Kasih-Nya siap ada buat kita. Kuasanya siap ada buat kita. Amin. Ketika saya memuji Tuhan, ketika bersama memuji Tuhan, saya selalu bernyanyi, saya berdoa dalam hati, saya katakan, Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, izinkan setiap jemaat Tuhan di tempat ini benar-benar sungguh-sungguh menikmati pujian, sungguh-sungguh memberikan fokus kita hanya kepada Dia. Kita menghormati Dia, bukan hanya sekedar kita datang, tapi kita menghormati Dia ada di tempat ini. Oh, Dia terlalu hebat, Dia terlalu ajaib. Sekian jam kita waktu untuk habiskan untuk Tuhan, tidak akan pernah dapat untuk membalas kebaikan Dia. Dan apa yang dapat kita berikan, Allah hanya ingin kita memberikan hati kita untuk Tuhan. Segalanya Dia punya, semua Dia punya. Tetapi ketika kita memberikan pujian kita kepada Tuhan dari hati yang paling dalam, yakinlah Dia siap memberkati kita. Berkat seperti apa? Allah punya caranya sendiri untuk bekerja buat kita. Dengan cara Allah, Dia akan memberkati kita. Kapan? Juga dengan waktu Tuhan. Yang pasti Dia tidak pernah terlambat. Amin. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Dia tidak pernah terlambat memberikan kemenangan kepada kita. Tetapi dalam penantian itu, kita mau setia di dalam Tuhan. Amin. Setia di dalam Tuhan, setia melakukan kehendak-Nya, setia memuji Dia, setia memuliakan Dia. Dan itulah yang Tuhan mau buat kita. Sudah dikasih Tuhan, Bapak Gembala kembali lagi tidak ada di tempat ini pada hari ini, karena ada satu urusan organisasi yang masih harus beliau selesaikan ya, beliau kerjakan ya. Memang itu resiko, tapi saya percaya setiap firman Tuhan yang kita sudah gumuli dan yang saya sudah gumuli, biarlah itu memberkati kita ya. Doakan juga Bapak Gembala supaya di dalam setiap menyelesaikan sore hari ini, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih keputusan yang memang datang dari Tuhan dan sesuai dengan cara kerja Allah. Itulah di dalam hidup kita, tidak ada hal yang lain. Yang selalu kita minta adalah hikmat Tuhan. Saya teringat kemarin di doa siang hari di tempat ini jam 1 hari Sabtu, dan kemarin Bapak Gembala yang layani kita di tempat ini ya. Lalu malam hari saya juga sempat ngobrol sama dia ya, ketika kami dalam perjalanan ke tempat ada satu gembala yang meninggal ya. Lalu kami ke sana, saya bilang iya betul juga, saya bilang ketika Bapak Gembala katakan, ketika kita ingin melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, maka dalam pikiran kita menghukum dosa itu. Masih ingat ya yang datang. Tapi ketika kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan, maka apa? Kita menghukum kehendak Allah. Nah, jadi ada dua pilihan nih, apa yang mau kita hukum?
hukum. Dosa yang mau kita hukum tidak mengganggu pikiran kita, atau kehendak Allah yang kita mau hukum. Di dalam pikiran kita ini kan banyak nih, apa aja kita pikirin. Makanya sekarang ada bahasa katanya overthinking, ya. Overthinking, apa aja kita pikirin, yang nggak penting kita pikirin, semua berprasangka, aduh dia nanti gimana, kalau ini gimana, dia datang biasa aja, senyum-senyum, nggak ada masalah, kita udah capek deh mikirin dia, ya saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita seringkali terjadi hal-hal yang serba banyak perubahan, ya. Ada ketidakpastian, perubahan yang itu kadang-kadang membuat kita apa? Cemas pada akhirnya. Ya tadi itu saya bilang overthinking. Dan kalau kita cemas, kira-kira gimana? Lelah nggak pikiran kita? Capek ya? Capek nggak pikiran kita? Apa dampaknya? Ya nggak bisa tidur, bawaannya marah-marah, bawaannya bete, susah tersenyum. Lalu pernah nggak kita pikir sebenarnya apa sih yang kita mau dalam hidup kita? Tentu kita bilang kita pengen keamanan, kita ingin kedamaian. Tetapi sebenarnya rasa aman seperti apa sih yang kita inginkan? Pernah nggak menjadi perenungan kita? Saya merenungkan, iya, rasa aman seperti apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang untuk menjaga rasa aman dia, dia menabung dengan banyak, dia mengumpulkan uang, dan dia berpikir satu kali kalau terjadi sesuatu, uang saya aman, hidup saya aman, saya udah ngintip, udah cukup nih sampai saya selesai, wah aman. Ada lagi orang berpikir, di dalam hidup ini saya harus banyak berkorelasi atau berelasi dengan orang-orang penting, orang-orang yang bisa punya hubungan yang baik dengan orang lain. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita susah, saya datang kepada dia, minta pertolongan. Atau dalam hal lain kita berpikir lagi, saya harus meningkatkan skill saya, kepandaian saya, supaya kalau ada apa-apa, kepandaian saya itu yang membuat saya aman. Ada banyak cara menurut pikiran kita, benar nggak? Menurut pikiran kita cukupkan semua, kita amankan diri kita. Dan apabila sesuatu terjadi di luar kendali kita, kita mulai berpikir lagi, kita mulai cemas. Jadi tidak ada selesainya, tidak ada selesainya. Bagaimana yang harus kita kerjakan? Baiklah kita merubah cara pandang kita, merubah cara pandang kita sebagai anak Tuhan, meletakkan dasar iman kita. Lalu apa? Mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, mengerjakannya dengan serius. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Saya rindu kita baca di dalam Mazmur 46, satu kisah yang sangat menguatkan, dan saya percaya ini juga akan menguatkan kita semua, ya saudara yang dikasihi Tuhan. Mazmur 46, satu pasal yang sangat terkenal, yang seringkali juga ini ada lagunya, ya saudara, ya ada lagunya. Ini menjadi satu kekuatan buat kita. Ada satu kata yang menarik yang kita akan belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan. Dan judul firman Tuhan hari ini saya katakan saya adalah diam dalam hadirat Tuhan, ya. Sudah dikasih Tuhan, saya ingin kita membaca ayat ini. Saya baca ayat
ganjil dan saudara yang dikasih Tuhan baca ayat genap. Kita akan baca dari ayat 1 sampai 12 ya. Judulnya Allah Kota Benteng Kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Amin. Tuhan semesta alam menyertai kita. Sudah dikasih Tuhan, tadi pagi saya mencoba cari tahu ya, apa sih sebenarnya arti dari rasa aman itu ya. Lalu saya mencoba di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka rasa aman itu adalah keadaan jiwa yang tenang dan tidak merasa takut atau khawatir. Persamaannya adalah rasa tenang, rasa damai, rasa nyaman, rasa percaya diri. Itulah yang disebut dengan rasa aman. Dan lawan kata dari rasa aman itu apa? Khawatir, takut, cemas, tidak tenang. Nah, kalau yang dari saya baca, kira-kira kita ada di mana? Apakah kita ada di rasa tenang, rasa damai, rasa nyaman, percaya diri, atau sebaliknya? Aduh, kok saya setiap hari khawatir, saya setiap hari kok cemas, saya setiap hari kok tidak tenang. Nah, itulah saudara. Dan kalau kita sudah membaca tadi di dalam Mazmur 46, ini merupakan tulisan dari Bani Korah. Ya, kalau kita baca, kita sama-sama belajar di dalam Mazmur 46 ayat 1 dikatakan untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Saudara yang dikasih Tuhan, tulisan ini ditulis oleh Bani Korah pada saat itu kerajaan Israel sedang menghadapi ancaman dari luar, yaitu serangan dari bangsa-bangsa lain. Dan dalam situasi ini Bani Korah merasa kehilangan kepercayaan dan harapan, dan merasa seakan-akan Tuhan meninggalkan dia. Dia tidak memiliki kekuatan. Untuk itu Bani Korah menuliskan di ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Lalu dikatakan di kalimat berikutnya, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, yang menarik adalah saya mencoba membaca di dalam terjemahan lain ya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan gini, a very present help in trouble. A very present help in trouble.
Saya coba terjemahkan lagi di dalam bahasa Indonesia, dikatakan penolong yang selalu siap dan hadir dalam kesulitan. Penolong yang selalu siap dan hadir dalam kesulitan. Artinya apa? Setiap waktu, kapan saja kita butuh, kapan saja kita panggil. Maka ayat ini berkata, a very present help in trouble. Artinya apa? Setiap saat dia penolong yang selalu ada buat kita. Saya harap kita semua mencoba mengerti, mendalami, dan memahami. Saya pun membaca berulang-ulang. Oh, betapa janji Tuhan, betapa penyertaan Tuhan buat kita, ciptaannya itu luar biasa. Bukan hanya sekedar dia menciptakan kita menurut rupa dan gambarnya. Lalu dia menghembuskan nafasnya. Lalu dia memberikan kepada kita satu perbuatan yang baik untuk memuliakan Allah. Tetapi dari semua perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, seperti tulisan Bani Korah, itulah yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Bukan hanya perlindungan, ada banyak hal kita di dalam berlindung. Kalau hujan, apa kita berlindung? Kita bawa payung. Kalau nggak bawa payung, cari tempat untuk neduh. Kalau nggak ada, mungkin kita tutupin pakai jaket kita. Tempat berlindung sementara. Karena nanti kalau hujan kena basah katanya. Pusing, nanti bisa flu ya. Tetapi di sini pernyataan yang Tuhan berikan, Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Kapan dia sebagai perlindungan kita? Kapan dia sebagai kekuatan kita? Itulah yang saya mau katakan, keamanan di dalam Tuhan. Oh, luar biasa. Janji Allah luar biasa. Satu janji yang luar biasa. Dia memberikan perlindungan. Bukan hanya sekedar berlindung, tapi kekuatan. Artinya apa? Di saat kita tidak lemah, di saat kita takut, di saat kita khawatir, janji Allah memberikan kita kekuatan. Tapi kapan? Lalu firman Tuhan katakan apa? Penolong yang selalu siap dan hadir dalam kesulitan. Dikatakan. Artinya apa? A very present help in trouble. Setiap waktu dia ada buat kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita rubah cara pandang kita. Kita rubah cara pandang kita, bagaimana kita mengenal Allah. Bukan lagi dengan cara pandang kita, dengan mengurusi kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan kita membuat terkadang kita, engganlah untuk datang kepada Tuhan. Tidak enak segalanya. Tetapi kalau kita melihat cara pandang Allah, kita mengenal karakter Allah, kita mengenal sifat Allah yang sesungguhnya, rasa aman itu akan ada di dalam kita. Amin. Rasa aman itu akan ada di dalam kita. Perlindungan, kekuatan, itulah janji Allah buat kita. Lalu bagaimana kita tahu, bagaimana kita bisa menikmati perlindungan dan kekuatan Allah? Bagaimana kita bisa menikmati bahwa di dalam setiap waktu dia hadir, a very present, hadir selalu di dalam setiap masalah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diam di dalam hadirat Allah. Tidak ada yang kita pilih, tidak ada kekuatan lain, tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain kita diam di hadirat Tuhan. Makanya saya rindu, baru minggu kemarin ya, di tempat ini kita buka pelayanan Rabu, Kamis, Jumat.
pelayanan doa. 1 jam saja bersama dengan Tuhan. Mungkin bagi yang belum biasa, wah capek, lelah. Kita bisa atur. Ya, saya pernah katakan beberapa minggu lalu, prioritaskan apa yang menjadi prioritas hidup kita. Kalau kita mau ngomongin banyak kesibukan, banyak kesibukan. Kalau kita mau ngomongin banyak kelelahan kita. Tapi lagi sekali, prioritaskan apa yang menjadi prioritas kita. Diam di hadirat Allah. Hanya itu, di sana kita mengenal, di sana kita akan menemukan rasa aman. Di sana kita tahu Dia Allah yang selalu hadir di dalam setiap masalah kita. Very present, hadir. Mau pagi, mau siang, malam, Dia ada memberikan perlindungan. Makanya di ayat 3 dikatakan, sebab itu kita tidak takut. Lalu ayat berikutnya, sekalipun. Lalu ayat 4, sekalipun. Artinya apa? Sekalipun seperti ini, sekalipun bahaya, sekalipun bunyi bumi bergoncang, sekalipun keadaan saya tidak baik-baik saja, sekalipun saya lemah, sekalipun saya sulit Tuhan, saya tidak bisa berkata-kata lagi di dalam berdoa, sekalipun. Tetapi kita tahu Tuhan adalah perlindungan kita. Amin. Tuhan adalah perlindungan kita. Dia adalah kekuatan kita. Dia ada di dalam setiap hidup kita, di dalam setiap masalah kita, dan janjinya selalu ada buat kita. Nah, saya rindu kita menikmati ini, bukan sekedar firman Tuhan yang kita baca, tapi saya rindu kita menikmati. Dan setiap kita boleh berbagi cerita bagaimana ketika kita merasakan perlindungan dari Tuhan, bagaimana ketika kita merasakan kekuatan dari Allah. Kita boleh berbagi cerita kepada kiri kanan kita, tetangga kita, keluarga kita. Dan harus pengalaman sebagai anak Tuhan itu yang harus kita nikmati. Keadaan, lagi sekali saya katakan, banyak sekali keadaan semua berubah. Ketidakpastian. Belum lama ini ibu-ibu pasti tahu gas 3 kilo katanya susah dicari, ya kan? Lalu kita baca berita, oh ada orang katanya nimbun gas tersebut dan dia bukan orang sembarangan. Terus kita berpikir lagi, masa sih orang kayak dia mau nimbun gas 3 kilo? Nah, kita tidak tahu. Artinya penuh ketidakpastian. Dan di saat itu rasa aman orang apa? Punya gas, bener nggak? Rasa aman orang apa? Buka dapur, oh masih ada tabung saya 4 biji, masih aman. Saya mau masak masih enak. Nah kalau nggak ada gas mau masaknya gimana? Ya kan, saya juga sempat telepon Tante Sela, Tante di mana nih beli gas nih, gas kita habis. Ya kan, berarti apa? Ada ketidakamanan. Sederhana aja, ada ketidakamanan. Itu artinya apa? Tiba-tiba kok nggak ada pengumuman, blek, nggak ada, semuanya kosong. Ada tumpukan tabung, saya keluar sana banyak, ternyata kosong semuanya. Oh itu nggak ada, pajangan doang ternyata. Penuh ketidakpastian. Masih yang sederhana, hanya soal gas. Mungkin ada hal-hal lain yang mengganggu mental kita, yang membuat kita terhambat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam pekerjaan kita, di dalam berdagang kita, di dalam hubungan relasi kita bersama keluarga, relasi kita antara orang tua dan anak, atau hal-hal trauma masa lalu yang mengganggu kita, yang membuat kita ketakutan. Oh, ada banyak hal yang mengganggu. Selalu saya katakan, jangan pernah buka celah dengan iblis. Jangan membuka. Hari ini engkau membuka sedikit, besok sedikit, oh lama-lama lebar. Dan itu menjadi satu kebiasaan tanpa sadar. Kita sudah masuk di dalam jeratnya iblis. Inilah waktu-waktu yang terakhir. Tidak ada kekuatan lain selain di dalam Tuhan. Diam di hadirat Tuhan. Itulah menjadi kerinduan saya.
kerinduan saya, kita semua menjadi jemaat yang suka berdoa, yang suka diam di dalam hadirat Tuhan. 1 jam saja setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Saya yakin ada perubahan besar yang Allah mau kerjakan buat kita. Amin. Saya yakin Tuhan mengerjakan sesuatu yang hebat buat kita dengan cara Tuhan. Bukan hanya sekedar berkat yang kita pikir secara jasmani. Oh Tuhan, saya mau hitung 1, 2, 3. Oh ada hal yang lain. Saya percaya ada hal lain yang Allah mau kerjakan. Allah mau pulihkan keadaan kita. Allah mau pulihkan hati kita. Allah mau pulihkan keluarga kita. Amin. Tapi ada harga dong yang harus dibayar. Ada harga dong yang harus dibayar. Kan Tuhan, emang Tuhan siapa kita? Tuhan kalau lo gak tolongin saya, gue gak mau lah gue ke gereja. Emang Tuhan siapa kita? Dia menciptakan kita, tapi yakin Dia memberikan perlindungan kepada kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Sekalipun dikatakan Dia kekuatan kita. Sebagai penolong sangat terbukti. Dia hadir di dalam setiap masalah kita. Saya ingin hal itu ada tertanam di hati kita. Mungkin saya ulang-ulang terus. Karena apa? Karena saya ingin jemaat Tuhan. Bukan hanya sekedar jemaat Tuhan. Kita semua yang ada di tempat ini. Apapun keadaan kita. Jangan sampai goyah. Amin. Apapun keadaan kita. Jangan sampai lemah. Apapun keadaan kita, jangan mudah jatuh ke dalam dosa. Jangan mudah seenak-enaknya kita mengecewakan Dia. Oh, Dia memikirkan kita. Makanya Dia katakan, Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan. Luar biasa. Luar biasa. Dia Allah yang menjamin hidup kita. Bukan hanya sekedar memberikan nyawanya untuk kita, tapi Dia menjamin kita. Amin. Kita aman sekarang di dalam Tuhan. Amin. Kita sudah bisa merubah cara pandang kita. Amin. Bukan lagi soal apa yang kita punya. Bukan lagi soal apa yang kita simpan. Bukan lagi apa yang bisa kita lihat untuk menjadi keamanan kita. Tapi yang menjadi keamanan kita dikatakan, Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Dialah tempat yang paling aman. Dan kalau kita tahu Dia tempat perlindungan, maka kemana kita berlari? Diam di dalam hadirat Allah. Ambil waktumu. Ada begitu banyak jam tersedia, 24 jam. Ambil waktumu. Nikmati bersama dengan Dia. Atur langkah kita. Prioritaskan apa yang kita ingin berikan. Tidak akan kecewa di dalam Tuhan. Persoalan ada. Dia tidak berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia tidak berjanji semuanya akan enak. Tetapi Dia berjanji sekalipun engkau jatuh, engkau tidak akan tergeletak. Amin. Sekalipun engkau jatuh, engkau tidak akan tergeletak. Sekalipun engkau tidak punya apa-apa, tidak perlu khawatir. Burung pipit Tuhan pelihara, apalagi kita. Burung pipit tidak ada harganya ya. Saudara bisa baca di Matius 6. Burung pipit tidak ada harganya. Cuman seduit, 2 duit, banyak. Itu aja Tuhan pelihara. Apalagi kita, katanya, oh hidup kita berharga. Kalau Tuhan aja tahu menghargai kita, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga tahu menghargai diri kita? Dan kiranya itu menjadi berkat di dalam hidup kita. Sudah dikasih Tuhan, kita lanjut lagi. Saya ingin kita baca di ayat berikutnya. Kalau tadi kita sudah baca di ayat 3 dan 4, saya baca untuk kita semua. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun
sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Artinya apa? Semua itu tidak udah di luar kendali kita. Itu adalah bencana di luar kendali kita. Tetapi Tuhan katakan sebagai penolong sangat terbukti. Amin. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan apa? Dia ada, dia selalu ada di dalam setiap masalah kita. Jadi sekalipun firman Tuhan dikatakan sekalipun bumi bergoncang, sementara masalah kita tidak sampai bumi bergoncang, benar gak? Masalah kita tidak sampai bumi air bergelora, hanya sekitar berputar di pikiran kita, hanya ada di pikiran kita. Dan itulah hari ini saya ingin mau katakan kepada kita semua, mari diam di dalam hadirat Allah. Ambil waktu kita diam di dalam hadirat Allah. Ambil waktu kita menikmati bersama dengan Tuhan. Jangan kita bilang besok deh Tuhan, bentar lagi deh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak bisa mundur, kita hanya bisa maju. Tapi yakinlah, apa yang kita berikan kepada Tuhan, apa yang kita korbankan kepada Tuhan, keseriusan kita ikut Tuhan, yakin saudara, Tuhan akan memberkati kita. Saya pun selalu bilang kepada hamba-hamba Tuhan, kami ada 4 hamba Tuhan bersama Bapak Gembala di tempat pastori. Saya kadang-kadang kalau ke gereja, saya bilang gini sama mereka, saya tuh hal yang lain tuh masih bisa penuh toleransi lah, saya bilang. Tapi kalau soal gereja, saya bilang soal jemaat, rasanya kok saya sulit ya bertoleransi. Karena walaupun cuman sederhana di tempat ini, pengennya tuh ketika kita semua datang tuh udah benar-benar siap memuji Tuhan dalam keadaan yang enak. Karena apa? Saya tahu di tempat ini ada Allah yang siap memberkati kita. Dia raja di atas segala raja. Ketika jemaat datang membawa hati kita dengan penuh kerinduan. Ketika kita datang kita siap terhubung dengan Tuhan. Jadi gak main-main lagi di dalam pelayanan. Gak main-main lagi kita beribadah. Amin, setuju? Setuju ya? Saya percaya kita semua setuju dengan saya. Tidak main-main lagi, gak sembarangan. Karena Dia menciptakan kita juga gak sembarangan. Dia memberikan perlindungan kepada kita juga gak sembarangan. Setiap saat loh. Setiap saat. Saya tadi pagi saya merenungkannya di kamar. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Engkaulah tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku. Kalau dipikir tidak pernah layak. Sampai saya katakan, apa ya kriteria Tuhan? Apa kriteria Tuhan? Sehingga Tuhan mengasihi aku. Siapa kita? Gak layak kita. 24 jam kita memuji Tuhan pun belum bisa untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Tetapi hari ini kita mau katakan, Tuhan adalah perlindunganku. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Amin. Dan saya ingin kita loncat di ayat, sebentar ya. Ayat 8 dan 9 di sini dikatakan Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Lalu ayat 9 dikatakan, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Pandanglah pekerjaan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ada satu lagu, saya percaya lagu itu kita tahu semua, di dalam Wahyu 15 dikatakan, besar dan ajaiblah segala pekerjaanmu. Tuhan Allah yang maha kuasa, adil segala jalanmu. Kita melihat, pandang pekerjaan Allah.
cara pandang kita. Lihat bagaimana Allah melakukannya dengan luar biasa di dalam hidup kita. Besar dan ajaiblah segala pekerjaan. Tidak bisa kita pikirkan dengan keadaan, dengan logika kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau hari ini engkau masih dalam pergumulan, saudara dikasih Tuhan, diam di dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan katakan, di dalam tinggal diam terletak kekuatanmu. Jangan rasa tidak tenang. Di dalam tinggal diam, di dalam berlutut di kaki Tuhan, disitulah terletak kekuatan kita. Minta Tuhan, berikan aku kerinduan untuk diam di hadirat Allah. Berikan aku kerinduan untuk menerima firman Tuhan. Tuhan, berkati aku, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Itulah tempat kita yang paling aman. Itulah yang wajib kita pegang, bukan hal yang lain. Hal yang lain Allah mengikuti. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Itu janji Tuhan. Jadi jangan lagi hitung-hitungan, jangan lagi berpikir, Tuhan, nggak kuat, kedagingan saya nih masih terlalu kuat. Ayo, beberapa waktu yang lalu saya pernah katakan, Daud berkata apa? Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Dia ajak jiwanya memuji Tuhan. Artinya apa? Kita pun bilang, ayo jiwaku, ayo, mari kita beribadah, mari kita ambil waktu berdoa kepada Tuhan. Amin, amin. Saudara mau? Saudara mau? Amin. Kita akan menikmati perlindungan dari Tuhan, kita akan menikmati kekuatan dari Tuhan, dan kita tahu Allah hadir di dalam kita, di dalam setiap masalah kita. Sebagai ayat terakhir di ayat 11, saya ingin kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diamlah dan ketahuilah. Berdiam di hadirat Allah, dan kita tahu, oh, aku punya Allah yang besar. Amin. Ketika kita menikmati hubungan dengan Tuhan, kita tahu, oh, aku punya Allah yang besar. Dikatakan, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Lalu di ayat 12 dikatakan, Tuhan semesta alam, Tuhan dengan kekuatannya menyertai kita. Luar biasa. Ayat pertama dia katakan di pasal 46, dia adalah pelindung kita, dia adalah kekuatan kita. Lalu di ayat 12 sebab jadi puncaknya di dalam Mazmur 46 dikatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Oh, begitu lengkap saudara, tempat perlindungan, tempat kekuatan, dan dia memberikan, menyertai kita. Tuhan semesta alam menyertai kita. Dan kalaupun tadi dikatakan sekalipun, artinya apa? Akan ada banyak bahaya, kita tidak takut karena kita lihat pekerjaan Allah, ajaib pekerjaannya, ajaib kuasanya. Dia menyertai kita, Tuhan semesta alam. Amin. Saya ingin kita baca di ayat terakhir Roma 8 ayat 31 untuk mengakhiri, dan kita tahu itulah kekuatan yang Allah janjikan di dalam kita. Roma 8 ayat 31. Udah dapat semuanya? Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Karena apa? Karena Allah itu bagi kita tempat
perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong, Dia sangat terbukti. Amin. Dalam terjemahan lain dikatakan, di dalam setiap saat, a very present, Dia ada buat kita. Dan akhirnya Tuhan semesta alam, Dia akan menyertai kita. Jadi, adakah di dalam kita yang merasa tidak aman? Adakah kita rasa, oh Tuhan, aku masih resah? Atau kita bilang, terima kasih Tuhan untuk rasa aman yang Tuhan berikan. Perlindungan, kekuatan Dia berikan kepada kita. Dia hadir di dalam setiap masalah kita. Dan yang terakhir, Tuhan semesta alam, Dia menyertai kita. Luar biasa gak saudara? Luar biasa gak janji Allah buat kita? Lagi sekali saya katakan, bagaimana kita menikmati, bagaimana kita meyakini dan Allah bekerja di dalam hidup kita. Diam, kata Tuhan tadi di pasal 11. Diamlah dan ketahuilah bagaimana cara kita berdiam di hadirat Allah. Amin. Berlutut di hadirat Allah, banyak berdiam di hadirat Allah. Disitulah terletak kekuatan kita. Sampaikan apa yang engkau ingin sampaikan kepada Dia. Ceritakan apa yang ingin kau sampaikan kepada Dia. Mungkin kau bilang, aku gak bisa lagi ngomong. Dia mengerti bahasa air mata. Tidak ada yang bisa mengerti bahasa air mata. Orang lain tidak bisa. Suami istri tidak bisa. Satu keluarga tidak bisa. Tapi Tuhan katakan apa? Dia mengerti bahasa air mata kita. Sekalipun kita hanya bisa menangis, oh Dia tahu. Dia akan katakan, Tuhan semesta alam, Dia akan menyertai kita. Amin. Dia menunggu kita. Dia menunggu kita untuk diam di dalam hadirat Allah. Dia menunggu kita untuk meminta kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Tidak ada yang dapat memberikan rasa aman, hanya di dalam Dia. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Firman Tuhan datang hari ini bukan saja datang untuk jemaat Tuhan, tetapi firman Tuhan pun datang untuk saya secara pribadi. Saya katakan terima kasih Tuhan. Ada kalanya mungkin sebagai anak Tuhan kita lemah, kita takut, tetapi hari ini Mazmur 46 itu biarlah menjadi pegangan hidup kita. Tuhan adalah perlindungan kita, Tuhan adalah kekuatan kita. Di dalam keadaan apapun Dia ada buat kita. Dan Tuhan mau katakan, diamlah, ketahuilah bahwa akulah Tuhan, akulah Tuhan. Tuhan mau katakan, dan Tuhan katakan di ayat 12, Tuhan semesta alam, Dia akan menyertai kita. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu. Kita angkat pujian ini. Biar ini menjadi kerinduan kita. Tuhan, aku rindu diam di hadirat-Mu. Amin. Masing-masing kita boleh terhubung dengan Tuhan. Masing-masing kita boleh menutup mata kita. Masing-masing kita boleh katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikanku perlindungan, karena Engkau memberikan aku kekuatan. Sekalipun segala sesuatu berubah, tetapi Engkau ada di dalam hidupku. Engkau hadir buat aku, dan aku mau diam. Aku mau melihat pekerjaan Allah yang besar. Dan pada akhirnya Tuhan katakan, Tuhan semesta alam, Dia akan menyertai hidup kita. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu. Betapa rindu hati, oh diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu.
amin. Memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu, amin. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampiri. Lagi katakan dari hati kita, betapa rindu hatiku Tuhan. Betapa rindu hati Engkau lihat kami Tuhan. Sore ini di rumah Tuhan, kami angkat pujian ini. Allah mendengar dari hati kami. Kami rindu hadirat Allah. Kami ingin memandang wajah Allah di dalam kekudusan-Mu. Kami angkat hati kami dengan penuh hormat. Oh, haleluya. Oh, Kau layakkan kami. Amin. Angkat tanganmu, katakan, ku angkat hatiku. Menyembah-Mu Tuhan. Ingin ku rasa jamahan-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Dengan rendah hati kami datang. Engkau melihat Bapa. Oh, Jamaah Bapa. Haleluya. Haleluya. Oh, ku angkat hatiku. Ku angkat hatiku menyembahkan. Oh, haleluya. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Biar hidupku melimpah, biar hidupku penuh biar musik memainkan dengan sangat lembut. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini datang kepada kita semua, kepada saya, kepada saudara. Janjinya luar biasa. Dia tempat perlindungan, dia tempat kekuatan. Dia hadir di dalam setiap keadaan kita. Kapanpun dia hadir. Maka firman Tuhan katakan, sekalipun semua berubah di luar kendali kita, Dia Allah yang setia. Mari miliki satu pandangan yang berbeda dari sisi Allah bekerja. Dia mengerjakan pekerjaan yang ajaib. Dia mengerjakan pekerjaan yang luar biasa. Dia ingin kita berdiam
Dia ingin kita tahu bahwa Dialah Allah. Dan akhirnya Allah berkata, Dia Tuhan semesta alam dengan segala kekuatannya, bukan setengah, bukan hanya separuh, bukan hanya sebisa, tapi segalanya dengan sekuat kemampuan Dia. Oh, luar biasa. Dia menyertai kita. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita menyembah Dia juga hanya separuh, atau dengan segenap kekuatan kita, dengan segala yang apa kita miliki? Mazmur 46 ayat 12, Tuhan semesta alam. Dalam bahasa lain dikatakan Yahweh Sebaot, dengan segala kekuatannya. Oh, dahsyat artinya, saudara. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita berikan kepada Dia hanya separuh, hanya semaunya kita, hanya ketika kita ingin? Tapi kita setelah kita egois, kita bilang, Tuhan, aku ingin Engkau menyertai aku. Tetapi kita memberikan kepada Tuhan hanya sedikit. Hari ini kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, dengan segenap hatiku pun aku ingin menyembah Tuhan. Aku ingin memberikan diriku. Haleluya. Aku mau diam di dalam Engkau. Engkau melihat setiap jemaat Tuhan. Engkau melihat setiap hati yang terhubung dengan Engkau. Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau melihat apa yang menjadi kerinduan mereka, untuk diri mereka sendiri, untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk penghidupannya. Tuhan, Engkau melihat. Tuhan, Engkau melihat hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada yang terlewat sore ini. Semua dijamah Tuhan. Tidak ada yang terlewat sore ini. Semua ada di dalam hati Engkau, Tuhan. Engkau Allah yang melihat, Allah kami yang besar. Di dalam perjalanan hidup kami, Tuhan, kami ingin melihat dari cara pandang Allah bekerja. Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau tidak pernah lalai menepati janji-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Bebaskan hatimu menyembah Tuhan. Bebaskan dirimu menyembah Tuhan. Katakan, aku ingin merasakan jamahan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan. Amin. Biar hidupku penuh melimpah kuasa. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku.
Dengan suara kita angkat pujian ini. Ku angkat hati menyembah. Engkau mendengar pujian kami Tuhan. Kami yang rindu merasakan jamahan Allah. Engkau Tuhan dengan segenap kekuatan-Mu menyertai kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lagi sekali lagi dengan suara kita, ku angkat hatiku, ku angkat hati. Biarlah ini pujian datang dari hati kita. Allah bekerja. Ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku ya Tuhan, menyembah Tuhan. Engkau segalanya Allah yang kami layani. Rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Bapa yang baik, kami datang di hadapan Engkau. Betapa besar kuasa-Mu. Engkau Allah tempat perlindungan kami. Engkau Allah tempat kekuatan kami. Maka kami mau katakan ya Tuhan, maka rasa aman kami hanya ada di dalam Engkau. Hanya dekat dengan Engkau ya Tuhan, kami tidak akan mengalami ketakutan. Engkau ada di dalam setiap masalah kami. Engkau hadir buat kami, penolong yang sangat terbukti. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa secara khusus siang sore hari ini. Setiap kami yang datang di tempat ini, kalau saat ini kami sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau saat ini kami butuh pertolongan, Tuhan, tangan Allah menolong kami. Kalau kami butuh pemulihan hati kami sulit memaafkan orang lain, Tuhan pulihkan kami. Pulihkan keluarga kami, pulihkan keadaan kami. Maka semakin hari hidup kami semakin berkenan kepada Engkau Tuhan. Berkati jemaat Tuhan sore hari ini. Mereka yang begitu setia datang beribadat, Tuhan berkati.
Mereka yang sungguh-sungguh memuji Tuhan, Tuhan berkati. Mereka yang sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkati. Mereka yang banyak memperhatikan rumah Tuhan, Tuhan berkati. Mereka yang selalu ambil bagian di dalam jam-jam ibadah, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berkati Tuhan. Apa yang mereka korbankan, persembahan mereka, persepuluhan mereka, oh Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Mereka mengasihi Engkau, Tuhan berkati. Apapun yang mereka kerjakan buat berhasil. Jauhkan dari perbuatan jahat orang lain. Tuhan berkati. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah kami semua jemaat Tuhan memiliki pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Biarlah kami semua memiliki pengalaman diam di dalam hadirat Allah. Karena di situ kami akan melihat kekuatan kuasa Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Jam-jam ibadah yang ada, Tuhan tolong kami. Berikan kami kerinduan. Supaya kami tidak sekedar membuat kami enggan untuk datang, memikirkan keadaan kami. Tapi Tuhan, yang kami pikirkan bagaimana kami menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Tuhan mampukan kami, Tuhan kuatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Perjalanan kami jauh dekat berkendaraan jalan kaki, Tuhan tibakan dengan selamat. Apapun keadaan kami, hari ini kami percaya kami sudah menang di dalam Engkau. Kami sudah dipuaskan di dalam Engkau. Seperti Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku. Maka di dalam Engkau kami akan menikmati kepuasan ya Tuhan. I shall not want. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Karena aku tahu aku diam di dalam Engkau. Itulah kepuasan yang sempurna. Karena Engkau adalah gembalaku, karena Engkau adalah penolongku, karena Engkau adalah pelindungku, kekuatanku. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara-saudara dikasih Tuhan, angkat tangan kita. Sebelum kita pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus akan memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Saudara yang diberkati, sama-sama kita katakan amin.